Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas mata kuliah psikolog dengan dosen pengampu Ibu Eva. Materinya yaitu belajar. Yang pertama ada teori belajar, kedua gaya belajar, ketiga proses belajar, keempat motivasi belajar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adelia Oktaviani. Saya Indiana Agustina. Saya Rama Ramdhani. Saya Dede Nur Rahman. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Dede. Yang pertama yaitu teori belajar. Teori belajar didefinisikan sebagai metode yang menggambarkan bagaimana seseorang melakukan proses belajar, sehingga setelah melakukan proses belajar, seseorang tersebut mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Sedangkan pengertian belajar adalah suatu proses di mana suatu perilaku ditimbulkan, diubah, atau diperbaiki melalui serentetan reaksi atas situasi atau rangsangan terjadi. Yang kedua yaitu gaya belajar. Menurut Hemming dan Mills tahun 1992, gaya belajar merupakan kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mendapatkan suatu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di kelas atau sekolah maupun tuntutan dari mata pelajaran. Macam-macam gaya belajar. Visual, belajar dengan cara melihat. Auditory, belajar dengan cara mendengar. Kinestetik, belajar dengan cara bekerja, bergerak, dan menyentuh. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar yaitu ada yang pertama istirahat, pengetahuan tentang materi yang dipelajari secara menyeluruh, pemahaman materi yang dipelajari, pengetahuan akan prestasi sendiri, dan yang terakhir transfer. Istirahat. Jadi kalau sedang belajar matematika jangan berpikir matematika. Ketika istirahat, kalau sedang belajar sejarah, lupakanlah sejenak pelajaran sejarah. Istirahat bermanfaat mempengaruhi atau menghindari kejenuhan atau sehingga proses belajar lebih efektif. Pengetahuan tentang materi yang dipelajari secara menyeluruh. Dalam mempelajari suatu lebih baik kalau kita mempelajari dahulu materi atau bahan yang ada secara keseluruhan. Pemahaman materi yang dipelajari. Kalau kita mempelajari sesuatu tanpa pemahaman, maka usaha belajar kita akan memenuhi banyak kesulitan. Pengetahuan akan prestasi sendiri itu, kalau tiap kali kita dapat mempengaruhi hasil prestasi kita sendiri, yaitu mengetahui mana-mana yang masih salah atau untuk diperbaiki dan mana-mana yang sudah betul, maka akan lebih mudah kita memperbaiki kesalahan itu daripada kalau kita harus meraba-raba terus. Yang terakhir, transfer bisa bersifat positif jika berhasil masa lalu mempermudah proses belajar sekarang, dan dapat bersifat negatif jika berhasil belajar yang lalu justru menyulitkan belajar yang lalu. Motivasi belajar. Motivasi belajar artinya dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar, misalnya pemahaman materi atau pengembangan belajar. Cara menumbuhkan motivasi belajar. Yang pertama, menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam. Yang kedua, menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif. Yang ketiga, memanfaatkan media seoptimal mungkin. Yang keempat, menciptakan kompetensi. Yang kelima, mengadakan evaluasi secara berkala. Yang keenam, sampaikan motivasi secara langsung. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.